Para pemirsa Lentera Islam BRTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya adalah kita lanjutkan kajian kita pada saat ini, yakni tentang membahas 10 hal yang bisa menjaga atau mencegah 10 hal yang lainnya, yang dikatakan oleh seorang ulama besar, seorang mufti. Beliau adalah Asy-Syaikh As-Suyuti rahimahullah. Yang selanjutnya pemirsa, 10 hal yang mencegah terhadap 10 hal yang lainnya ini, yang nomor kelima, yakni adalah tak kala seorang hamba dia selalu membaca surat Al-Mulk, tamna'u adabal qabri, ini akan mencegah daripada azabnya di alam kubur pemirsa. Kita tahu dan paham, diceritakan daripada para ulama bagaimana dahsyatnya di alam kubur, gelapnya alam kubur. Alam kubur gelapnya ini tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dirasa-rasa, saking gelapnya. Kalau kita di dunia melihat ada guha yang gelap, itu belum seberapa. Malam pekat, tidak ada bulan, tanggal 24, lalu tidak ada lampu, tidak ada sinar, gelap sekali. Gelapnya belum seberapa dibandingkan dengan gelapnya alam kubur. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya dia itu menangis tak kala diceritakan tentang masalah kubur oleh baginda Rasul. Tapi begitu dilihatkan bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, tidak menangis. Kenapa? Lantaran di neraka masih banyak yang lainnya. Begitupun dahsyatnya di hari kiamat masih banyak yang lainnya. Tapi di alam kubur kita sendirian. Maka ini pemirsa, tak kala kita ingin diselamatkan oleh Allah di alam kubur, dari kegelapan kubur, dari kehebatan kubur, maka tentunya adalah kita semuanya harus rajin-rajin membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka disitulah insya Allah Allah akan cegah, yakni yang merupakan adab kubur nanti di alam kubur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah surat Al-Kautsar. Bagaimana seorang hamba ini tak kala dia mengamalkan surat Al-Kautsar, maka seorang ulama Al-Imam Asy-Suyuti mengatakan tamna'u husumatal husama, yakni adalah dia akan mencegah daripada sebuah permusuhan dengan musuh-musuh, dengan lawan-lawan. Tak kala dia banyak urusan, hidup pasti banyak urusan, tapi dicegah oleh Allah dari sebuah permusuhan-permusuhan, maka perbanyaklah setiap hari kita membaca surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini pendek pemirsa, tidak begitu panjang, maka insya Allah kita mampu untuk bisa mengamalkannya setiap hari. Tak kala kita rajin membaca surat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegah diri kita daripada permusuhan, daripada perlawanan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah surat Al-Kafirun. Bagaimana surat Al-Kafirun ini? Tamna'u kufra inda naz'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan diri kita tak kala kita akan menghadapi sakaratul maut. Ini pemirsa yang luar biasa, yang mesti harus kita amalkan, lantaran manusia udah pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini akan menghadapi yang namanya maut, dan maut itu dihadapkan yang pertama adalah dengan dicabutnya nyawa. Inda naz'i, tak kala dicabut ini nyawa, ruh kita, disitulah yang berhadapan dengan namanya syakaratul maut. Masya Allah, tak kala kita masih bisa mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, inda naz'i, tak kala kita dicabut nyawa oleh Allah, oleh malaikat, tentunya inilah orang yang selamat. Tapi akan merugi pemirsa, tak kala dia ibadah banyak banget kepada Allah, banyak lagi yang namanya dia imannya bagus, tapi tak kala dia di ujung hayatnya, tak kala sakaratul maut, dia tidak diselamatkan iman dan Islamnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita bermohon kepada Allah di dalam setiap doa, Allahumma hawin alaina bisakaratil maut,
Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut, Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut, agar senantiasa kita diselamatkan waktu sakaratul maut, ditetapkan iman dan Islam, maka menjadi husnul khatimah. Ini pemirsa yang di ujung pengharapan kita. Maka bacalah surat Al-Kafirun. Tak kala kita membaca surat Al-Kafirun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita tak kala kita sedang syakaratul maut. Pemirsa Lentera Islam BRTP yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang nomor ke-8. Apa nomor ke-8? Al-Imam As-Suyuti mengatakan Al-Ikhlas, yakni adalah surat Al-Ikhlas. Bagaimana surat Al-Ikhlas? Tamna'un nifaq, maka akan diselamatkan kita daripada perbuatan nifak. Apa perbuatan nifak? Nifak itu adalah orang munafik. Pemirsa, mudah-mudahan diri kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada perbuatan nifak, daripada perbuatan munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Munafik ini di luarnya ini bagus, dalamnya itu jelek. Itu munafik namanya. Dilihat dari luarnya ini dipoles luar biasa, dalamannya amburadul. Itu munafik namanya. Jadi tak kala diri kita ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan nifak, dari perbuatan-perbuatan dosa, maka inilah namanya orang yang bagus, orang yang hasanah, orang yang soleh. Tapi sebaliknya daripada orang yang soleh itu adalah orang munafik. Orang munafik ini berbahaya. Orang munafik ini adalah tak kala dia menyatakan A, tapi dia lakukan B. Orang munafik ini adalah orang yang mengharapkan omongannya adalah A, tetapi yang dilakukan adalah B. Ini adalah orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita bermohon daripada Allah supaya kita ini pemirsa dijaga daripada perbuatan nifak, daripada perbuatan munafik. Karena orang munafik adalah orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan dijaga kita. Maka amalkanlah surat Al-Falaq. Kita amalkan setiap hari dengan surat Al-Falaq ini, tentunya kita akan bisa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan munafik, dari perbuatan-perbuatan nifak, orang-orang yang tersisihkan oleh Allah. Dan kelak orang munafik ini akan dilempar kepada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Imam As-Suyuti rahimahullah ini begitu amat sangat sayang terhadap kita. Imam As-Suyuti ini memberikan sebuah amalan-amalan yang sehari-hari untuk kita lakukan agar senantiasa kita ini adalah dijaga oleh Allah, senantiasa kita menjadi penghuni surganya Allah, agar senantiasa kita dijauhkan daripada adab Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, tentunya akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini.